pendidikan tinggi dari keluarga kurang mampu gaya-gayaan kuliah. Kalau sudah jadi sarjana, mau kerja apa? Toh sekarang banyak sarjana yang menjadi pengangguran. Apalagi seorang perempuan, ujung-ujungnya menikah. Celotehan ibu-ibu, bapak-bapak, para tetangga yang aku dengar kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini, ataukah akan berlanjut selamanya? Celotehan-celotehan yang merendahkan perempuan, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan tetapi terlanjur dilestarikan, bahkan sudah mendarah daging dalam kebudayaan. Menganggap perempuan tidak perlu akan peradaban, perempuan tidak perlu akan pendidikan, perempuan tidak akan membawa perubahan. Perempuan diciptakan hanya untuk menjadi pemuas nafsu belaka. Perempuan dianggap sebagai beban dan duri dalam kehidupan. Perempuan, oh perempuan. Saat itu, ibu itu berkata, menikahlah dan tak perlu kuliah. Ibu itu juga berkata, kalau nanti sudah jadi sarjana, jangan langsung menikah, cari kerja dulu. Karena percuma ijazah kuliah kalau ujung-ujungnya langsung nikah. Aku hanya bisa tersenyum menikmati omongan-omongan kosong mereka. Menampilkan wajah yang manis, agar hati yang sakit tidak terlalu keras menjerit. Aku kira hanya mereka yang menganggap merendah perempuan berpendidikan. Ya, hanya mereka, itu ibu-ibu itu yang menganggap merendah perempuan. Mereka yang aku anggap sebagai anjing yang menggonggong. Dan aku tidak wajib untuk mendengarkannya. Tapi ternyata aku salah. Celotehan-celotehan itu masih mengikuti. Bahkan ketika aku masuk ke dalam rumah yang aku anggap sebagai tempat motivasi, celotehan-celotehan itu masih mengikuti. Bahkan dari orang yang aku cintai. Iya, bapakku sendiri. Bapak pernah berkata, itu si anak tetangga sudah menikah, sudah bisa renovasi rumah, udah bisa ini, bisa itu. Bapak juga pernah berkata, kalau punya cita-cita yang tinggi, lihat keadaan ekonomi, tak perlu memaksakan diri. Apalagi kamu seorang perempuan, sebentar lagi juga punya suami. Aku ingin berteriak. Aku ingin berteriak menyalahkan takdir. Kenapa perempuan terlahir sebagai wanita yang lemah, sebagai makhluk yang lemah, yang hanya selalu dibatasi, bahkan dirampas oleh adat dan tradisi. Adat tradisi yang benar-benar gila. Layaknya seorang pembunuh yang memburu rusa. Layaknya seorang pembunuh yang merampas nyawa. Iya, mereka tidak lebih seperti itu. Mereka kejam. Apakah berdosa jika seorang perempuan ingin berpendidikan? Salahkah jika perempuan ingin membawa peradaban? Tak layakkah
jika seorang perempuan menjadi pahlawan? Dan apakah pendidikan hanya untuk kalangan orang mapan? Tidak. Perempuan layak, bahkan sangat layak mendapat pendidikan. Perempuan sangat berperan dalam membawa peradaban. Perempuan sangat berperan dalam pembangunan negeri ini. Bung Karno pernah berkata, jika perempuan itu baik, maka jayalah negara. Tetapi jika perempuan itu buruk, maka hancurlah negara. Masihkah kau meragukan seorang perempuan? Perempuan akan melahirkan tunas-tunas bangsa. Perempuan hebat akan melahirkan jiwa-jiwa yang hebat. Perempuan akan menjadi tempat pertama, kedua, bahkan terakhir seorang anak tumbuh dan belajar menjadi penerus generasi bangsa. Dari perempuanlah sebuah peradaban ini ditentukan. Aku perempuan, aku akan berjuang menempuh pendidikan, berjuang menjaga kehormatan dan peradaban, dan aku akan sangat berjuang melahirkan penerus perjuangan. Aku perempuan, kita perempuan, dan kita adalah seorang pahlawan.